dagang ini adalah salah satu usaha yang paling berkah-berkahnya usaha, dan Nabi pun berdagang. Sahabat-sahabat itu banyak yang berdagang. Di antaranya yang sering kita dengar yang sukses, Sayyidina Utsman ibnu Affan, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, dan masih banyak sahabat-sahabat lain yang mereka berdagang. Dagang terserah dagang apa, yang penting jujur dan setia, punya kesetiaan, wafa. Nah, ini beruntung yang jadi pedagang. Maka kita harus kayak apa caranya? Kalau misalkan pian ini hendak berdagang, kuncinya satu, harus berani mulai. Jangan hanya nanya-nanya, enaknya dagang apa, terus kalau dagang kayak apa. Jangan, mulai aja sudah, ya kan? Nanti lama-lama kita akan mendapatkan ilmu dari pengalaman. Tapi pian nanya, kalau pian berusaha misalkan dagang kain, nanya ke orang yang sudah lawas, sudah lama berjual kain. Jadi supaya kegagalan yang pernah dialami oleh si pedagang kain itu nggak terjadi pada diri kita. Ulun usaha restoran sampai sekarang, ulun sering sekolah. Bahkan kita ini hadir seminar yang hanya beberapa jam, mulai jam 9 selesai jam 5 sore, itu bayarnya per orang itu jutaan. Ulun bayar jutaan hanya untuk sekolah tentang restoran. Jadi nggak sembarangan kalau kita sudah terjun dalam satu usaha, ya sudah tekuni. Kita harus bujur-bujur di situ. Nah, Rasulullah juga kayak itu. Sahabat itu sering datang ke Rasulullah, nanya-nanya kepada Rasulullah kayak apa dagang, kayak apa ini, kayak itu. Rasulullah pinter, seorang pedagang ulung, seorang saudagar ulung. Rasulullah itu seorang pedagang yang sangat luar biasa, menguasai dunia perdagangan, marketing kalau bahasa sekarang. Istilah digital marketing itu Rasulullah itu sudah paham yang hal-hal seperti itu. Bagaimana tidak seorang penduduk kota Mekah itu bisa sampai dagang sampai ke luar negeri di usia yang masih belasan tahun. Bayangkan, Rasulullah masih usia belasan tahun, seorang pembisnis, pedagang yang sudah bisa ke luar negeri. Kalau bahasa sekarang mungkin ekspor impor sudah dikuasai sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka generasi muda sekarang itu jangan punya mental-mental karyawan. Sekolah supaya dapat ijazah. Ijazah kayak bisa ngelamar di pabrik. Wah, itu cemen itu. Itu berarti membatasi rezekinya Allah. Karyawan itu gak sugih-sugih. Ingat jujuran mahal. Ingat jujuran mahal. Oh, nanti kalau cuma mengandalkan kerja di pabrik, ngumpulkan jujuran. Kalian ini santri yang sekarang mondok, jujurannya nanti udah 40-50 juta loh. Gaji di pabrik 4 juta. Wah, mau nikah ngumpulin duit dulu, kelawasan itu. Jadi dulu ulun sering dibakar semangat ulun untuk berdagang, untuk bisnis oleh seorang kiai yang pengusaha, yaitu Kiai Mahfud Sobari. Beliau punya usaha macam-macam, dan itu beliau ulun sering menghadiri seminar atau pengajian beliau, dan beliau ngasih motivasi kepada kita para santri, kepada kita para pemuda, jangan punya mental karyawan. Karena kebanyakan orang tua pun nyekolahkan anak supaya dapat apa? Ijazah. Ijazah buat apa? Buat ngelamar kerja. Ujung-ujungnya ngelamar kerja di mana nanti? Penjaga toko, jadi karyawan ini, karyawan itu. Jangan. Seorang pemuda harus berani, punya mental apa? Pengusaha. Walaupun jualan gorengan, yang penting usaha, itu bos berarti. Karyawannya siapa? Karyawannya ya dirinya sendiri. Dia bos juga, dia karyawan juga. Awal-awal berapa banyak orang yang memulai usaha dari yang kecil akan semakin besar, semakin besar. Maka jiwa dagang ini, seorang muslim itu memang sudah sunnatullah. Itu kebanyakan seorang muslim itu memang dari dulu itu lihai dalam perdagangan. Bukan Cina, bukan, tapi kita seorang muslim. Maka ayo, terutama para santri, anak-anak muda, anak-anak pian, kalau sekolah cari ilmu, jangan cari ijazah untuk ngelamar kerja. Sayang-sayang habis sekian puluh atau mungkin sekian ratus juta itu dari TK sampai S2, berapa biaya yang sudah dihabiskan. Sayang-sayang kalau hanya untuk nyari ijazah, ijazah hanya untuk nyari
kerja. Jangan. Harus itu nyari ilmu. Adapun ijazah itu sih ya, ijazah sekedar ijazah. Anak kita harus buka, punya wawasan luas sehingga nanti mereka bisa dagang, mereka bisa bisnis. Apalagi zaman digital kayak ini, orang berdiam di rumah bisa dagang. Kada bisa modal pun bisa dagang. Dagang nggak perlu modal duit. Punya HP semuanya sudah sekarang. Punya HP itu jualkan barang orang bisa. Artinya apa? Jiwa-jiwa dagang ini harus ditumbuhkan sedini mungkin. Bahkan di survei itu penduduk Indonesia ini yang punya jiwa-jiwa bisnis itu nggak mungkin hanya sekian persen, kecil dari jumlah penduduk yang sampai ratusan juta. Karena kebanyakan orang masih mikir, kebanyakan mikir. Nah, maka ayo dagang dan gak usah malu untuk berdagang. Yang penting kita dagang, kita jujur, kita kada berdusta, maka insya Allah itu akan mendatangkan keberkahan.